I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sotia Hayuning Bekti, nomor absen 33 dari kelas 10-8. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tugas presentasi sosiologi dengan judul Pengantar Sosiologi. Selamat menonton. Yang pertama adalah pengertian sosiologi. Pengertian sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian sosiologi yang lain adalah ilmu masyarakat atau ilmu kemasyarakatan yang mempelajari manusia sebagai anggota atau golongan masyarakat atau tidak sebagai individu yang lepas dari golongan masyarakat serta ikatan-ikatan adat, kebiasaan, tingkah laku, kepercayaan atau agama, dan kesenian atau kebudayaan masyarakat tersebut. Yang kedua adalah objek kajian dalam sosiologi. Objek kajian dalam sosiologi adalah manusia. Ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah manusia bukan hanya sosiologi semata, namun letak perbedaan sosiologi dengan ilmu lain yang mempelajari manusia juga adalah sosiologi aspek sosial dari manusia atau lebih sering dikenal dengan masyarakat. Objek kajian sosiologi dibedakan menjadi dua, yaitu objek formal dan objek material. Yang pertama adalah objek material. Objek material dalam kajian sosiologi adalah segala fenomena atau gejala yang mempengaruhi kehidupan sosial. Objek material ini dibedakan menjadi dua, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Aspek fisik dapat berupa benda seperti mobil, motor, sekolah, dan lain-lain. Sedangkan aspek non-fisik dapat berupa gagasan atau ide seperti bahasa, aturan, dan adat istiadat. Yang kedua adalah objek formal. Objek formal dalam kajian sosiologi adalah interaksi sosial dan sosialisasi yang terjadi di masyarakat. Yang kedua adalah ciri-ciri sosiologi. Sosiologi sebagai disiplin ilmu tentulah memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang ilmiah. Berikut adalah 4 ciri-ciri sosiologi. Yang pertama adalah sosiologi bersifat empiris. Artinya sosiologi sebagai ilmu dilandasi pada observasi, kenyataan, dan tidak bersifat spekulatif atau mengira-ngira suatu kebenaran. Yang kedua adalah sosiologi bersifat teoritis. Artinya ilmu pengetahuan dibangun menjadi sebuah teori yang disusun secara logis. Yang ketiga adalah sosiologi bersifat kumulatif. Artinya disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada pada sebelumnya sebagai ilmu pengetahuan yang dinamis. Sosiologi berkembang di teori-teori yang sudah ada, kemudian dikritis, diperbaiki agar teori tersebut dapat lebih relevan. Yang keempat adalah sosiologi bersifat nonetis. Artinya, sosiologi mempersoalkan fakta yang terjadi di masyarakat, bukan tentang baik dan buruknya fakta. Yang ketiga adalah fungsi sosiologi. Sosiologi mempunyai beberapa fungsi atau kegunaan. Berikut adalah 4
fungsi sosiologi. Yang pertama adalah fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Yang kedua adalah fungsi sosiologi dalam penelitian. Yang ketiga adalah fungsi sosiologi dalam pembangunan. Dan yang keempat adalah fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. 1. Fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. A. Perencanaan sosial merupakan alat untuk mengetahui perubahan yang terjadi di masyarakat. B. Perencanaan disusun atas dasar kenyataan yang faktual. C. Perencanaan sosial digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang timbul di masyarakat. D. Perencanaan sosial sebagai alat untuk mengetahui perkembangan masyarakat sehingga dapat menghimpun kekuatan sosial di masyarakat. E. Sosiologi memahami perkembangan masyarakat, baik desa maupun kota, sehingga proses penyusunan perencanaan sosial dapat dilakukan. Kedua, fungsi sosiologi dalam penelitian sosial. Apa aja sih fungsi sosiologi dalam penelitian sosial itu? Nah, fungsi sosiologi dalam penelitian sosial yaitu 1. Untuk mempertimbangkan berbagai gejala sesuai yang timbul dalam kehidupan masyarakat. 2. Untuk memahami pola tingkah laku manusia di masyarakat. 3. Untuk bersikap hati-hati dan selalu berpikir rasional. 4. Untuk dapat melihat perubahan tingkah laku anggota masyarakat. 5. Untuk dapat memahami simbol, kode, dan berbagai istilah yang menjadi objek penelitian. Yang ketiga adalah fungsi sosiologi dalam pembangunan. Nah, dalam pembangunan, sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian atau evaluasi. Berikut adalah tahap-tahap dalam pembangunan. A. Tahap perencanaan. Untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sehingga memerlukan data-data yang relatif lengkap. B. Tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini perlu dilakukan pengawasan terhadap kekuatan sosial dan perubahan sosial. C. Tahap evaluasi. Dalam tahap ini dilakukan analisis dampak sosial pembangunan. Keberhasilan pembangunan hanya dapat dinilai melalui evaluasi, sehingga dapat dilakukan perbaikan, penambahan, dan peningkatan ke arah yang lebih baik. Yang keempat adalah fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. Nah, dalam pemecahan masalah sosial ini diperlukan beberapa metode, yaitu 1. Metode antisipatif. Tindakan yang sifatnya mencegah serta mempersiapkan untuk sesuatu yang mungkin terjadi. 2. Metode represif adalah tindakan agar membuat jera pelaku pelanggaran. 3. Metode restitusif, artinya tindakan yang berupa pemberian penghargaan atau reward kepada seseorang yang menaati hukum. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai materi pengantar sosiologi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.